Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 IPA. Hari ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang persamaan eksponensial. Perlu kalian ketahui, persamaan eksponensial yang sudah Bapak ajarkan ada dua bentuk. Nah, hari ini kita akan mempelajari bentuk yang ketiga. Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa persamaan eksponensial itu sebenarnya ada beberapa bentuk. Bisa kalian lihat pada LKS atau buku paket matematika kalian. Jadi pada buku tersebut menyebutkan ada 5, 6, bahkan 7 persamaan eksponensial. Sedangkan yang Bapak ajarkan cuma 3 bentuk saja. Alasannya pertama, mengingat waktu kita cuma seminggu 1 kali pertemuan, yaitu melalui video pembelajaran ini. Kemudian dan Bapak juga mengambil nilai melalui kuisis. Nah, jadi Bapak akan mempersingkat bentuk-bentuk persamaan eksponensialnya. Yang kedua, karena 3 bentuk ini menjadi modal dasar kalian untuk menghadapi soal-soal ujian serta soal-soal perguruan tinggi nanti. Oke, makasih. Kita saatnya belajar tentang persamaan eksponensial bentuk 3. Bapak langsung tuliskan. Persamaan fungsi eksponensial bentuk 3. Sebelum Bapak memasuki persamaan fungsi eksponensial bentuk 3 ini, Bapak ingin kalian mengingat kembali materi kalian sewaktu SD dan SMP. Yaitu pada matematika ada yang namanya sifat komutatif. Sebelum kita masuk persamaan bentuk 3, Bapak ingin kalian mengingat sifat komutatif pada bilangan. Nah, apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif ini adalah sifat yang dimana ruas kiri akan menjadi ruas sama dengan ruas kanan, yaitu pada penjumlahan dan perkalian. Oke. Jika A tambah B, maka itu sama saja dengan B tambah A. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Nah, jika perkalian A kali B, maka sama saja dengan B kali A. Itu diingat. Nah, ini adalah sifat komutatif. Kemudian, jika kalian bertemu 2 kali 4 misalnya, maka itu sama saja dengan 4 kali 2. Nah, pada persamaan ini, nanti kalian akan bertemu dengan angka dan variabel. Dimana, misalnya kalian bertemu 2 kali X, itu sama saja dengan X kali 2. Adapun 2 kali X ini biasanya ditulis dengan 2X. Nah, maka 2X ini sama saja dengan X2. Ingat ya, 2X itu sama saja dengan X2. Nah, kenapa pada matematika tidak dituliskan seperti ini, X2, tapi kita malah memakai 2X. Nah, jadi kaidah penulisan matematika itu adalah angka dulu terlebih dahulu ditulis, baru variabel huruf. Jadi Bapak ingin ulang, angka dulu, baru variabel huruf. Nah, seperti itu. Padahal kenyataannya bisa saja ditulis seperti ini, X2. Namun, alangkah baiknya kita mengikuti kaidah penulisan matematika, yaitu 2X. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalian harus ingat bahwa ini sama saja. Ini adalah dua hal yang sama. Oke. Di bawah sini Bapak tuliskan sifat komutatif. Nah, misalnya 2X itu sama saja dengan X2. Itu ya, sama. Nah, oke, Bapak hapus. Itu kalian ingat lagi, itu adalah pelajaran SD dan SMP. Nah, sekarang apalagi modal untuk kita belajar persamaan eksponensial bentuk ketiga, yaitu mengingat sifat bilangan eksponensial. Nah, ingat ya, misalnya kalian ketemu 4. 4 itu berarti bilangan eksponensialnya adalah 2 pangkat 2. Kalian bertemu 8, maka eksponensialnya adalah 2 pangkat 3. Kalian bertemu 1/4, nah seperti ini, maka sama saja 2 pangkat 2. Namun karena 4-nya di bawah, maka ini jadi negatif. 8 juga 1/8.
maka sama 2 pangkat 3. Namun karena 8-nya ada terletak di bawah, maka ini jadi 2 negatif 3. Nah, ini adalah bilangan eksponensial, sifat-sifat bilangan eksponensial. Tolong diingat juga, ini sebagai modal untuk kita memasuki persamaan fungsi eksponensial bentuk 3. Oke, tidak perlu dijelaskan karena sudah kemarin itu waktu persamaan bentuk 2 juga Bapak ingatkan. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan fungsi eksponensial bentuk 3. Bunyi persamaan eksponensial bentuk 3 adalah A dikali fx pangkat 2 tutup kurung tambah B kali fx tambah C sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk terakhir dari persamaan fungsi eksponensial. Nah, padahal ini biasanya Bapak ajarkan sebagai bentuk ke-7. Nah, tapi pada pertemuan kita ini Bapak jadikan bentuk yang ketiga. Oke, di sini bagaimana solusi persamaan bentuk 3 ini? Jadi kita tulis solusi. Solusinya adalah pertama kita pakai permisalan. Nah, misalkan di sini yang kita ambil adalah permisalan dari fx. Nah, jadi fx-nya kita ambil dan kita ganti menjadi variabel lain, yaitu y. Apa boleh pakai huruf yang lain? Boleh. Tapi biasanya kita memakai huruf y. Kenapa y? Karena di sini sudah ada huruf x. Kawan dari x adalah variabel y. Nah, jadi x dan y berpasangan. A dan B berpasangan. Biasanya urut seperti itu ya. Nah, karena ini adalah X, maka kita mengambil temannya, yaitu variabel Y. Oke, sudah. Nah, dari sini selalu pakai permisalan fx sama dengan Y. Oke. Sehingga maka solusinya A-nya tetap, fx tadi berubah jadi Y. Nah, ini berubah jadi Y fx-nya dan pangkat 2. Nah, sehingga berubah jadi AY kuadrat tambah. Jadi apa? B-nya tetap. fx-nya berubah jadi Y tambah C sama dengan 0. Nah, C tidak ada berpasangan dengan fx. Sehingga kalian melihat sendiri, ini akan menjadi persamaan, ya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, tapi hurufnya variabelnya Y. Nah, persamaan kuadrat dengan variabel Y. Persamaan kuadrat dengan variabel Y. Bukan variabel X ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita bentuk ketiga ini adalah bentuk permisalan dalam permisalan. Nah, jadi ini persamaan kuadrat dalam bentuk Y variabelnya. Setelah ini sama seperti sebelumnya, kalau kalian bertemu persamaan kuadrat, maka tujuan kalian adalah mencari faktor. Oke, diingat, tujuan kita adalah mencari faktor-faktornya. Setelah nemu faktor-faktor, biasanya kalau kalian ketemu faktor, maka mencari akar. Mencari akarnya langsung nilai X, lalu tuliskan HP. Nah, sekarang tidak sesederhana itu untuk yang bentuk ketiga. Jadi setelah mencari faktor, kita mencari nilai Y. Cari lagi nilai Y. Kemudian mencari nilai X. Jadi faktor dulu, baru cari nilai Y, baru cari nilai X. Kemudian yang terakhir, menuliskan HP, tapi HP-nya adalah dalam X. Nah, kesalahan paling sering adalah ketika mereka sudah menemukan nilai Y, mereka langsung menuliskan HP. Nah, padahal keliru sekali. HP itu adalah dalam X karena setiap persamaan selalu berakhir dengan nilai dari X. Nah, di sini karena ini adalah permisalan dari awal, yaitu Y kita pakai, maka Y-nya harus dikembalikan lagi ke X. Nah, baru kita bisa menemukan nilai himpunan penyelesaiannya atau HP dalam X. Kayak Bapak sudah jabarkan di sini. Ini sebagai acuan kita. Jadi bentuk 3 itu A fx kuadrat tambah B
fx plus c sama dengan 0. Solusi jadi ay kuadrat tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, di sini cari faktor, kemudian cari y, cari nilai x, kemudian HP dalam x. Nah, ini adalah simpulan dari bentuk 3. Oke, Bapak hapus. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini contoh untuk soal pertama. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari Oke, sudah Bapak tuliskan. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali 2 pangkat 2x kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 4. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah soal persamaan eksponensial bentuk ketiga. Oke. Ya, bisa kalian lihat. 2 dikali, ini kalinya pakai titik. 2 kali 2 pangkat 2x kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah, kita lihat dulu. Yang pertama, selalu berlaku sifat komutatif, di mana 2x itu adalah sama aja dengan x2. Nah, jadi dari sini kita sederhanakan dulu bentuk ini. Nah, jadi dari soal, ubahlah soal ini menjadi berlaku sifat komutatif. Oke, kita tuliskan kembali. 2 kali 2 pangkat 2x kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini berlaku sifat komutatif. Ubah dulu. Nah, di sini Bapak tuliskan sifat komutatif. Oke. Maka beri jarak ya. 2 tetap. Ini 2. Berubahlah si 2x ini menjadi x2. Nah, tanpa mengubah artinya, karena dia sama saja. Kurang 9 kali 2 pangkat x, dia tetap, tambah 4 sama dengan 0. Nah, oke, Bapak rasa sini mengerti. Berlakunya sifat komutatif bahwa 2x itu berubah jadi x2 dan itu sama saja artinya. Nah, dari sini maka kita perlu melakukan, nah sudah jadi, ini adalah bentuk 3. Kemudian kita melakukan solusinya. Bermisalan dengan fx sama dengan y. Oke, disini tambahkan misal fx-nya sama dengan y. Nah, kita lihat siapa yang jadi permisalan. Nah, permisalan dari soal ini yang kita ambil adalah 2 pangkat x. Oke. Kalau kalian bingung mencari yang mana fx-nya, lihat yang di tengah. Nah, di sini fx berkawan dengan b, koefisien b. Nah, sini b-nya negatif 9. Maka ini sebagai fx-nya. Nah, sini oke, kita ambil, maka 2 pangkat x itu sama dengan y. Apapun permisalan kita ambil 2 pangkat x sama dengan y. Selalu pakai permisalan y variabelnya. Nah, di sini kita ambil, maka nemulah permisalannya 2 pangkat x itu kita ganti sebagai y. Oke, dari sini maka, nah, kita tuliskan lagi soal. Oke, ini Bapak tuliskan lagi. Karena kita sudah melakukan permisalan 2 pangkat x sama dengan y, sehingga ubahlah 2 pangkat x tadi menjadi variabel y. Oke, dari sini kita ganti 2 pangkat x-nya sebagai y. Nah, Pak, harus hati ya simbolnya, Pak. Ya, harus hati ya, agar kalian mudah mengingat siapa yang harus dimisalkan.
Oke, kalau urusan hati maka harus hati-hati. Jadi sini Bapak ingatkan, jadi yang kita kurung adalah ini, sini Bapak memakai simbol hati untuk mengurung yang 2 pangkat X-nya. Maka berubahlah persamaan ini menjadi 2Y kuadrat. Nah, ini berubah jadi Y, 2 pangkatnya tetap, kurang 9. Ini berubah jadi Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, akhirnya menjadilah persamaan kuadrat. Oke, solusi kita berhasil untuk mengubah menjadi persamaan kuadrat. Sudah sampai step yang mengubah persamaan kuadrat. Sekarang kalau kalian sudah menemukan persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah mencari faktornya. Nah, kalau kalian ketemu persamaan kuadrat, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka mencari faktor 2 angka depan dikali angka belakang, hasilnya 8. Oke. Ambil tengah, negatif 9. Jadi 8 ini hasil kali, kalau ditambah negatif 9. Oke, pikirkan angka yang bisa dikali itu hasilnya 8, tapi kalau ditambah negatif 9, maka yang memenuhi adalah 8 kali 1. Nah, sini 8 tambah 1. Tapi karena ini negatif, maka di sini ambil negatif. Negatif 8, negatif 1. Nah, seperti itu ya. Bapak rasa ini sudah tidak perlu Bapak tekankan pelajarannya bagaimana, karena ini sudah materi kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, maka tulislah faktornya. Nah, kita ke langkah selanjutnya, faktor. Nah, akhirnya kita nemu faktor. Karena ini 2. Nah, ingat variabelnya adalah Y, bukan X ya. Jadi variabelnya kita tulis 2Y kurung 2Y lagi kurung sama dengan 0. Angka yang kita temukan adalah negatif 8, negatif 1. Ingat ya, paling harus diingat ini masih dalam Y, bukan X. Ini soal tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi sini kita memakai variabel Y. Antara kurung ini dan kurung ini, mana yang bisa lebih sederhana? Ternyata kurung yang pertama. Kita sama-sama bagi 2. Nah, oke. Di sini maka hasilnya adalah, sini coret kurung Y, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, seperti ini. 2Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktor. Oke, ini adalah faktor. Nah, oke, sini Bapak kurung. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita sudah ketemu faktor, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai Y. Ini faktor, cari Y. Nah, bagaimana mencari nilai Y? Yaitu dengan menghasilkan tiap kurungnya. Di sini adalah Y kurang 4. Oke, kita ambil kurung pertama, Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, maka Y-nya sama dengan, pindah ruas negatif 4-nya menjadi 4. Nah, ini yang pertama. Oke, yang selanjutnya kurung yang satunya, 2Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, akhirnya apa? Pindah ruas dulu 1. Maka Y-nya adalah 1/2. Oke. Nah, biasanya kalian setelah mencari faktor, cari nilai Y, apakah langsung menuliskan HP? Nah, apakah langsung menuliskan HP? Nah, jadi kalau ada yang menuliskan HP setengah dari kecil yang ke besar 4, maka ini Bapak anggap salah dan keliru sekali. Karena kita melewatkan step mencari nilai X dan mencari HP dalam X. Ingat ya, Y itu cuma permisalan. Jadi Y itu cuma sebagai pengganti sementara. Tujuan akhir kita adalah ke X. Nah, jadi Y cuma sebagai hadir yang pengganti aja. Oke, Bapak hapus. Nah, jadi ini baru mencari nilai Y. Oke, di sini kita cari nilai X. Nah, cari nilai X adalah mengembalikan si Y tadi ke permisalan awal. Y-nya apa? Nah, oke. Jadi di sini yang Bapak kurung ini dalam Y bukan himpunan penyelesaiannya. Jadi Y ini kembalikan dulu ke awal, yaitu 2 pangkat X. Nah, oke, kita tuliskan Y sama dengan 4.
X. Y-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 4-nya kita ubah juga. Nah, jadi sini kita nemu 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, dari sini kita nemu 2 pangkat X, 2 sebagai basis, maka 4 haruslah berubah jadi basis yang punya 2 juga. Jadi sini 2 pangkat X, 4-nya berubah jadi 2 juga, tapi pangkat berapa? 4 itu pangkat 2 pangkat 2. Nah, sehingga seimbanglah ruas kiri dan kanan, tercoretlah 2, dan hasilnya adalah X sama dengan 2. Nah, ini adalah selesaiannya. Nah, kita lanjutkan yang ke sebelahnya. Y sama dengan setengah. Y-nya apa? Y-nya kembalikan ke awal. 2 pangkat X. Nah, setengah itu 2 pangkat berapa? Nah, itu sudah Bapak ingat kan? Jadi setengah itu adalah 2 pangkat negatif 1. Sehingga tercoretlah 2, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, seperti itu ya. Maka di sini kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya atau HP, tulislah dari yang hasilnya X. Oke, kita sudah sampai ke tahap akhir mencari nilai X, maka kita lanjut ke himpunan penyelesaiannya dalam X, bukan damnya ya. Kita ke X-nya. Tulislah himpunan penyelesaian dari kecil ke besar. Maka di sini himpunan selesainya adalah min 1,2. Oke, selesai. Ini adalah himpunan penyelesaian terakhir kita. Nah, seperti itu. Jadi persamaan bentuk 3 ini Bapak tekankan lagi. Oke, memang penjabaran penyelesaiannya, tapi apabila kalian sudah mampu mengingat materi-materi sebelumnya, ini akan menjadi lebih mudah ya. Karena tujuan kita adalah membentuk ke persamaan kuadrat. Oke, Bapak ulang. Jika kalian ketemu soal, lakukan sifat komutatif dulu, kemudian lakukan permisalan. Maka permisalan yang kita ambil adalah Y, karena X dan Y itu selalu berdampingan. Maka yang kita ambil adalah variabel Y. Nah, di sini Bapak pakai simbol hati untuk mengganti 2 pangkat X-nya sebagai variabel Y. Ingat ya, Y cuma hadir sebagai pengganti sementara aja. Tujuan kita adalah variabel X. Oke, Bapak hapus. Bapak rasa sudah bisa? Oke, nomor 2 sebagai contoh terakhir. Tentukan HP dari seperti ini. 3 kali pangkat 2 pangkat 2x kurang 10 kali 2 pangkat x tambah 8 sama dengan 0. Oke, dari sini maka solusi kita sama seperti yang soal nomor 1. Apabila kalian perhatikan maka akan lebih mudah cara mengerjakannya. Oke, ini kita bentuk dulu menjadi sifat komutatif. Jadi balik 3 kali X-nya berubah X2. Oke, jalan. Berubah dia jadi X2 kurang 10 2 pangkat X tambah 8. Nah, dari sini akhirnya apa? Maka kita langsung melakukan permisalan. Permisalan yang kita ambil adalah Y. Maka dari sini yang mana yang kita ambil permisalan adalah dari sini 2 pangkat X. Oke, jadi 2 pangkat X itu sebagai Y. Pak, apakah soal itu selalu 2 pangkat X? Tidak juga ya. Nah, ini kebetulan soal dari Bapak itu 2 pangkat X. Bisa aja kalian ketemu 5 pangkat X, 3 pangkat X, 6 pangkat X, 7 pangkat X, dan seterusnya. Tapi paling kalian ingat haruslah dia selalu pakai permisalan Y. Oke. Bapak rasa kalau kalian ketemu soal itu 3 pangkat X, 4 pangkat X, 5 pangkat X, dan seterusnya, kalian tidak akan masalah karena dasar dari soal ini sudah Bapak ajarkan. Oke, Bapak langsung ke sini. Karena ini berubah jadi 2 pangkat X, itu kita ubah jadi Y, maka Bapak tuliskan sini 3, 2 pangkat X kuadrat kurang 10, 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0.
Nah, ini kita ganti jadi Y. Berubahlah dia. Ini kuadrat ya. Nah, 2 pangkat X tadi berubah jadi Y. Maka jadilah 3Y kuadrat kurang 10Y tambah 8. Nah, maka kita menuju lagi ke persamaan kuadrat. Nah, kalian tahu kalau sudah ketemu ini, maka carilah faktor. Oke, 8 kali 3, 24. Angka depan kali belakang. Ambil angka tengah negatif 10. Nah, cari angka yang kalau dikali 24, tapi kalau dijumlah itu jadi negatif 10. Maka di sini yang kita ambil adalah 6 kali 4. Nah, sama-sama negatif. Nah, oke. Jadi min 6, min 4, min 6, min 4. Nah, di sini depannya adalah 3Y. Maka faktornya buka kurung 3Y sama dengan 0. Oke ya, ingat 3Y. Di sini kita ambil negatif 6, negatif 4. Nah, antara kurung pertama dan kurung kedua, mana yang bisa kalian sederhanakan? Ternyata adalah kurung pertama. Sama-sama bagi 3. Nah, tercoretlah 3 ini jadi Y. Tercoretlah 6 jadi 2. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, 3Y kurang 4 sama dengan 0. Oke, sudah ya sampai sini. Maka lanjutkanlah ke cari nilai Y. Oke, dari sini cari nilai Y. Maka kurung pertama Y kurang 2 sama dengan 0. Y-nya pindah ruas 2, maka nemulah 2. Oke, di sini kita nemukan Y sama dengan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, 3Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, Y yang kita ambil pindah ruas 4. Maka jadi 3Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4 per 3. Nah, seperti itu. 4 per 3. Nah, akhirnya kita nemu dari 2 kurung faktor ini, nemulah hasil dari Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 per 4. Kita lanjutkan cari nilai X. Nah, bagaimana mencari nilai X? Dari kurung pertama, Y sama dengan 2. Ingat, kembalikan Y ke permisalan awal kita. Ingat, Y cuma sebagai pengganti sementara. Yang kita tuju adalah si X. Nah, jadi Y-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, berapa X ya? 2 ini adalah pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Tidak mengubah arti dari maksud darinya. Nah, 2 pangkat 1 ya 2 juga. Nah, coretlah si 2. Maka X yang kita nemu 1. Oke, yang satunya Y sama dengan 4 per 3. Nah, Y-nya ganti 2 pangkat X, 4 per 3. Oke, dari sini 2 pangkat X sama dengan 4 per 3. 4 per 3 kita ubah 2 pangkat berapa? Nah, ternyata setelah kita coba-coba berpikir, ternyata tidak ada 2 pangkat berapapun yang hasilnya akan menjadi pecahan 4 per 3. Oke, Bapak Ibu ulang. Tidak ada 2 pangkat berapapun yang akan menghasilkan pecahan 4 per 3. Sehingga ini tidak memenuhi. X tidak memenuhi. Nah, karena kita tidak menemukan 2 pangkat berapa yang bisa menjadi 4 per 3. Oke. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma, tapi itu untuk materi selanjutnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana menyelesaikan yang seperti ini. Oke, jadi karena ini kita anggap dulu tidak memenuhi, sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya dalam X cuma satu nilai saja, yaitu X sama dengan 1. HP-nya sama dengan 1. Oke, selesailah contoh kedua. Karena 1 ini tidak memenuhi sebagai hasil. Oke, sudah jelas ya. Maka nomor 2 ini soalnya untuk persamaan ini himpunan penyelesaiannya cuma satu nilai dan itu hasilnya 1. Oke, Bapak rasa sudah jelas? Bagus. Oke, ini sebagai latihan soal.
3 kali 3 pangkat 2x kurang 28 kali 3 pangkat x tambah 9. Nomor 2. Ada 4 soal. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah ini yang nomor 2, 2 kali 3 pangkat 2x kurang 9 kali 3 pangkat x tambah 9 sama dengan 0. Yang nomor 3, 4 kali 2 pangkat 2x kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 0. Yang nomor 4, 5 kali 5 pangkat 2x kurang 26 kali 5 pangkat x tambah 5 sama dengan 0. Oke, sampai sini materi kita. Ini Bapak anggap akhir dari persamaan bentuk eksponensial, yaitu bentuk 3 sebagai penutupnya. Oke, makasih. Jadi silahkan kalian pelajari dan kalian pahami untuk menjawab soal ini. Jika ada pertanyaan langsung saja menghubungi Bapak. Insya Allah Bapak akan mencoba menjawabnya dan membantu kalian. Oke, dari sini setelah minggu ini melalui video pembelajaran ini, maka biasanya Bapak minggu depannya adalah kuisis, mengambil nilai dari latihan soal yang ini. Kemudian minggu depannya lagi insya Allah Bapak akan merencanakan ulangan harian. Jadi materinya dari awal sampai akhir. Ingat, minggu depannya kuisis lagi untuk mengambil penilaian ulangan harian. Oke, dari materi awal sampai materi yang terakhir ini. Nah, Bapak rasa kalian sudah jelas untuk hari ini. Oke, kalian yang di rumah, makasih sudah menonton video pembelajaran Bapak. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, selamat belajar dan semangat terus untuk sekolah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.